Dengan Monica. Oh, Mbak Monica yang kemarin WA saya ya? Iya. Gimana nih harinya Mbak Moni? Hari ini ya Mbak? Iya. Ya sebenarnya nggak gimana-gimana sih, tapi butuh tempat cerita aja. Oh, udah sempat cerita gitu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Moni ini kesibukannya apa? Itu sih Kak, akhir-akhir ini tuh aku kuliah aja Oh, kuliah di mana nih Mbak? di Unesa. Jauh deket ya berarti. Iya. Semester berapa? Baru semester 3 sih. Mas semester 3 ya, baru ya berarti. Iya, kalau dibilang baru Tahun kemarin kan? Iya. Kalau boleh tahu Mbak Monik ini pertama kali konseling atau udah yang kesekian? Kalau konseling kayaknya, kalau dibilang konseling ya Mbak, konseling yang beneran itu kayaknya baru kali ini. Tapi kalau cuma cerita biasa aja sih, kalau itu ke temen biasanya pernah. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mbak Monik tahu tempat ini dari mana? Dari temennya temen aku sih Kak. Oke Mbak Monik, aku mau jelasin ya konseling ke Mbak Monik secara singkat aja. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari aku sebagai konselor, ada Mbak Monik sebagai konseling. Nah nantinya tuh bakal ada asas-asas di konseling ini. Salah satunya tuh asas keterbukaan. Jadi Mbak Monik tuh bebas ngomong yang pengen diomongin aja kalau Mbak Moni, kayak kalau ada perasaan-perasaan yang mengganjal itu silakan aja dibilangin ke saya. Dan juga ada asas kerahasiaan, jadi nanti tuh kalau Mbak Moni mau cerita yang menurut Mbak Moni tuh kayaknya nggak usah deh, tapi jadinya kan mengganjal ya Mbak Moni, ceritain aja nggak apa-apa, karena kita juga nggak bakal menyebar ceritanya Mbak Moni gitu Mbak Moni. Paham Mbak Moni? Berarti kalau misalnya ceritanya nih terlalu lama itu gimana Kak? Takutnya kayak buang-buang waktu Kakak. Oh ya gini ya Mbak Moni, nanti di konseling ini kita ada kontrak waktu itu 30 menit ya Mbak Moni. Jadi untuk sesi konseling ini kita cuma 30 menit Mbak Moni. Misal 30 menit terus nanti ketemu lagi gitu atau gimana? Iya Mbak Moni, kalau Mbak Moni ngerasa masih ada yang ingin diomongin, kita bisa atur jadwal untuk pertemuan berikutnya Mbak Moni. Paham Kak? Ya. Akhir-akhir ini apa yang Mbak Moni ingin diceritain ke aku nih? Tadi kan Mbak Moni bilang pengen cerita nih. Mbak Moni akhir-akhir ini apa sih yang mau diceritain? Sebenarnya sih kayaknya menurut orang lain ini masalah yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi menurut aku tuh kayak ganggu banget di aku dan bikin aku kayak nggak bisa ngejalanin aktivitas kayak yang lain gitu. Oh jadi Mbak Moni ngerasa kayak ini masalah mungkin dirasain sepele gitu ya buat orang lain. Gak apa-apa Mbak Moni bebas ngomongin apa aja. Kalau Mbak Moni ngerasa butuh untuk diceritain apa, nggak ada kok masalah yang sepele gitu. Ini udah boleh cerita dia. Jadi tuh gimana ya? Jadi kan aku kan seperti yang aku bilang di awal tadi, aku kan kuliah ya, dan udah semester 3 juga, dan itu juga bukan waktu yang cepet kan, lama juga. Nah
Tapi dari awal kuliah tuh aku ngerasa kayak sering minder gitu loh, kayak kalau ada dosen sebenarnya tanya gitu aku tahu jawabannya sebenarnya, tapi aku tuh nggak pernah berani, nggak pernah ada keberanian buat kayak angkat tangan terus jawab, karena ya takut salah, terus mikir juga kalau misalnya salah nanti aku pasti dimarahin, terus aku nanti malu-maluin, terus nanti teman-teman pada ngeliat ke aku semua. Pokoknya tuh pikiran kayak gitu tuh datang setiap aku mau kayak apa ya, nganuin pendapat ke orang lain gitu. Jadi Mbak Monik itu merasa minder untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Mbak Monik takut dimarahin gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Monik, situasi apa yang memicu hal tersebut? Maksudnya tuh Mbak Monik tuh merasa kayak gitu di situasi yang kayak gimana? Apakah pas ada teman-teman yang dikenal atau ada teman-teman yang nggak dikenal atau gimana? Jujur sebenarnya pas aku ngerasain itu tuh malah di posisi yang banyak orang yang aku kenal, dan aku pernah kayak gitu. Itu orang-orang gak kenal aku malah kayak berani gitu loh, malah mikir gak kenal ini, tapi giliran banyak orang yang aku kenal aku malah ngerasa kayak enggak dulu deh, nanti aja deh, kayak gitu, kayak ya gak yakin aja gitu. Oke, jadi Mbak Monik itu malah minder kalau sama orang-orang yang dikenal gitu ya. Iya. Mbak Monik, kalau misalnya nih ya Mbak, ada ketika Mbak Monik itu mengemukakan pendapat, tadi kan Mbak Monik bilang takut dimarahi gitu kan, takut ada yang nggak setuju gitu kan. Kalau misalnya nih di kerumunan teman-teman Mbak Monik tadi yang Mbak Monik kenal, terus Mbak Monik itu nyoba untuk mengemukakan pendapat, terus ternyata ada yang nggak setuju nih, apa yang biasanya Mbak Monik lakuin? Diem aja atau coba ngomongin lagi gitu? Aku sih tipe orang yang kayak males ya buat berdebat kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang kayak nggak sama apa yang aku pikirin, atau nggak sama kayak yang pendapatku gitu, aku lebih milih kayak ya udah, kan pikiran orang kan juga beda-beda kan, jadinya ya misalnya kamu bilang gitu ya udah, tapi ini pendapatku kayak gini, kayak gitu. Oke Mbak Monik, mau nggak kira-kira nyoba latihan nih biar Mbak Monik tuh bisa mengemukakan pendapat biar lebih pede? Latihan maksudnya kayak latihan sama kakaknya? Ya. Boleh sih Kak. Jadi di sini aku mau membuat situasi nih, Mbak Monik bisa bayangin, misal ada di diskusi kelompok mengenai poster gitu, dan Mbak Monik itu punya ide yang menurut Mbak Monik itu bagus gitu. Coba Mbak Monik ngomongin pendapat Mbak Monik dengan ngomong ke aku seakan-akan aku tuh kerumunan itu, bisa nggak Mbak? Mungkin bisa Mbak. Aku coba dulu ya. Langsung sekarang. Iya. Teman-teman, aku punya saran nih buat tema poster kita. Gimana kalau kita coba buat bikin poster yang temanya alam gitu kan? Ini juga kan tentang penghijauan ya, jadi kayak tanamannya tuh kayak saling berbicara gitu. Kira-kira gimana? Oke, udah bagus Mbak Monik udah bisa
mengemukakan pendapat gitu ya Mbak Monik. Nah sekarang kalau misalnya aku nih temennya Mbak Monik misal, aku bilang kayaknya enggak deh kalau hijau, ini warna lain, itu gimana tanggapan Mbak Monik? Jadi kayak ada yang nggak setuju sama Ya, pendapat aku tapi gitu ya. gimana cara Mbak Monik itu merespon dengan tetap sopan, tapi Mbak Monik juga masa Mbak Monik itu punya ide gitu. Mungkin aku bakal bilang nggak masalah sih misalnya kamu nggak suka sama saranku, kan aku juga kan cuma ngasih saran, mungkin aja teman-teman yang lain pada mau ikutin saranku atau mungkin punya saran lain, nggak apa-apa kan, aku juga cuma ngasih saran aja ke kalian. Tadi kan Mbak Monik bilang nih kalau di kelas tuh biasanya Mbak Monik tuh tahu jawabannya, tapi Mbak Monik itu merasa kayak nggak berani gitu ya, takut dimarahin gitu ya Mbak. Nah bisa nggak diceritain lebih lanjut tentang situasinya kayak apa waktu itu? Apa yang Mbak Monik rasain waktu itu? Jadi kayak perasaannya yang tadi. Iya. Jadi yang pas tuh kayak sebenarnya sih awalnya dari awal mulai kelas tuh kayak ya biasa aja, kayak ya kuliah biasa, terus ngedengerin dosen jelasin, terus ya kayak biasa lah pokoknya. Terus tiba-tiba ada di satu saat dosen itu kayak tanya kayak pertanyaan yang tadi udah dijelasin, dan temen-temen tuh juga kayaknya banyak yang nggak merhatiin gitu loh apa yang diomongin sama dosen. Dan kebetulan aku tuh kayak pas lagi dengerin gitu ya, terus jujur aku tahu jawabannya, tapi pas aku mau angkat tangan tuh rasanya kayak berat banget, kayak yang di pikiranku tuh ya kayak tadi itu kayak, duh nanti kalau salah aku disorakin gak ya sama temen-temen, aku bakal dipermaluin apa bakal dibahas-bahas lagi pas udah selesai kelasnya, terus apa nanti dosennya bakal marah ke aku atau dosennya malah ya nganggep aku kayak bodoh gitu pas tahu jawabannya salah. Tapi terus akhirnya aku ya milih buat diem gitu. Jadi Mbak Monik tuh sebenarnya ngerasa udah merhatiin gitu ya, tapi kayaknya sungkan gitu, mau takut salah gitu ya Mbak Monik. Tapi pernah nggak sih Mbak Monik tuh sekali gitu berani gitu, pernah nggak berani untuk mengungkapkan pendapat itu, pernah nggak? Kalau buat itu sih seingat saya sih pernah ya, Kak, semester 2 dulu ya. Dan itu tuh posisinya aku benar-benar kayak terpaksa, soalnya itu juga biar dapat nilai kan ya, jadinya mau gak mau aku beraniin diri, maksain diri buat angkat tangan, dan akhirnya jawabanku ternyata bener. Jadinya aku jadi ngerasa kayak tenang, lebih tenang dari sebelumnya, kan sebelumnya kayak takut banget gitu. Nah tapi habis ngelakuin itu tuh jadi kepikiran kayak tadi aku ngelakuinnya kayak keren banget, terus ngerasa kayak ya agak bangga gitu Mbak sama diriku. Jadi Mbak Monik itu merasa lega gitu ya setelah mengomongkan pendapat Mbak Monik yang selama ini tuh kayak dipendem terus gitu, akhirnya bisa lega kalau udah mengomongkan pendapat dan jawaban Mbak Monik, dan ternyata betul juga ya Mbak Monik.
Nah kira-kira selain gara-gara terpaksa nih Mbak, apa situasi yang bikin Mbak Monik tuh akhirnya berani untuk memberikan pendapatnya Mbak Monik di kelas atau kelompok? Pas itu sih pernah ya Kak, kayak gak tahu kenapa tuh aku merasa kayak tenang banget, terus tiba-tiba pengen angkat tangan gitu, terus aku akhirnya kan ngelakuin beneran angkat tangan, dan jawabannya sih salah ya sebenarnya, tapi aku tuh merasa kayak nggak kayak biasanya, kayak takut salah, terus takut gimana itu enggak, ngerasa kayak ya udah, kayak bener-bener ngerasa bodo amat lah, salah benar juga, pokoknya aku angkat tangan gitu. Jadi pernah ada momen dimana Mbak Monik itu merasa kayak nggak peduli gitu ya kalau Iya. salah, dan nggak minder gitu ya Mbak Iya. Monik. Dan itu bikin aku berharap kayak kapan ya aku ngerasa kayak bodo amat seterusnya, biar aku kayak berani buat angkat tangan terus, jadi aku kayak aktif di kelas gitu Kak, sama kayak temen-temen yang lain. Aja sih Mbak Monik kalau pengen jadi aktif gitu ya Mbak Monik. Jadi Mbak Monik tuh pengen terus-terusan merasa bodo amat gitu ya Mbak Monik, pengen kayak nggak peduli sama pendapat-pendapat orang gitu ya Mbak Monik. Iya. Oke Mbak Monik, kalau boleh tahu Mbak Monik itu ngerasa minder dan nggak percaya diri itu baru pas perkuliahan ini atau udah dari dulu Mbak Monik? Sebenarnya pas ini ngomongin yang SMA dulu ya Kak. Iya. Sebenarnya pas SMA dulu sih aku juga udah kayak gini, dan aku tuh ngerasa kayak ya udahlah, kayak sebenarnya juga kayak ya takut kepikiran juga, takut lagu jelek karena nggak aktif di kelas, tapi juga ngerasa kayak ya udahlah, angkat tangan enggaknya kan aku tetap, semoga tetap lulus dan lulus beneran, terus juga sekarang jadi nggak apa-apa. Terus pas di kuliah ini jadi ngerasa kayak duh, aku nanti kalau kayak gini terus aku bakalan gimana ya nanti, terus IPK aku juga gimana, jadi kayak kepikiran gitu loh, nggak kayak SMA dulu kan kayak santai banget gitu kan Kak, jadi kayak rasa dibantu sama guru, dan beda sama kayak di kuliah sekarang gitu. Kalau SMP, SMA Mbak Monik juga minder gitu atau Mbak Monik itu merasa lebih pede pas SMP? Seingat saya pas SMP tuh saya malah kayak berani banget, malahan saya sering banget angkat tangan dan jawab pertanyaan kalau gurunya lagi ngejelasin atau nanya gitu, saya sering banget jawab. Tapi pas mulai, karena ada COVID juga kan Mbak dulu, terus jadi sekolahnya tuh kayak online, dan itu tuh bikin saya kayak jadi gak tahu berubah atau gimana, jadi lebih males atau gimana. Nah itu bikin saya jadi takut buat angkat tangan gitu. Ya, jadi ini Mbak Monik tuh merasa kalau ini semua tuh gara-gara COVID ya. Iya. Dia memang waktu COVID itu memang semuanya di rumah gitu ya Mbak Monik, jadi nggak terbiasa untuk Iya. ketemu orang-orang gitu ya Mbak Monik. Jadi kan cuma kayak tatap muka di device gitu kan, dia jadinya kayak kan bisa sambil off cam juga kan, jadinya mereka tuh nggak bakal tahu muka kita, dan jarang buat interaksi kayak gitu, jadinya
ya santai banget gitu. Jadi Mbak Monik itu yang memicu kayak gini tuh gara-gara COVID itu tadi ya Mbak. Jadi Mbak Monik itu jadi nggak kebiasa nih bertemu sama orang-orang, terus juga untuk mengemukakan pendapat itu ya Mbak. Kalau menurut Mbak Monik nih, kalau terus-terusan jangka panjang tuh Mbak Monik gak mau mengemukakan pendapat terus minder, apa konsekuensinya Mbak? Ya itu yang saya pikirin tadi sih Kak, kayak nanti kalau aku IPK aku kecil gimana, kan aku juga udah kuliah lama kan ya. Kuliah kan nggak sebentar kan Mbak, ya butuh uang juga, butuh waktu, butuh perjuangan juga, jadi kayak sia-sia aja gitu kalau saya terus-terusan kayak gini gitu, terus bikin ya jadi orang tua. Pastinya kan orang tua kecewa ya kalau anaknya tuh kayak lulusnya telat gitu. Nah, kepikiran sampai situ juga sih Kak, jadi kayak aduh kayaknya aku harus berubah kayak gitu. Jadi Mbak Monik itu sebenarnya sadar ya bahwa kalau kayak gini terus tuh nggak baik juga buat Mbak Monik, buat diri sendiri tuh sebenarnya nggak baik, itu sebenarnya sadar ya. Iya sadar banget sih Kak. Ya sebenarnya pas malam juga pas mau tidur kayak gitu sering kepikiran sih, kayak bingung gimana caranya biar lebih beraniin diri gitu. Terus juga kadang pernah sih ya, saking aku bingungnya gimana caranya buat beraniin diri itu aku kayak sampai lihat tips dari Google gitu loh Kak, kayak gimana cara agar percaya diri terus berani mengemukakan pendapat di umum kayak gitu, sampai perjuangan itu buat berubah. Jadi sebenarnya dari dalam diri Mbak Monik sebenarnya itu udah ada itu kayak motivasi ingin berubah dan ingin jadi lebih terbuka gitu ya Mbak Monik, tapi masih susah. Iya. Kalau boleh tahu nih, yang paling bikin Mbak Monik itu ngerasa susah itu apa? Takut sama ekspektasi orang-orang sih Kak, kayak nganggep aku kayak mungkin aku takutnya mereka nganggep aku kayak terlalu tinggi gitu. Nah misal aku jawabnya salah nanti langsung kayak oh ternyata dia aslinya kayak gini ya, ternyata dia nggak sepintar yang aku kira ya. Aku mikirnya gitu sih Kak. Terus juga kayak gimana ya, kayak malu aja sih kalau kayak dibahas gitu. Misal kan nggak sedikit dosen juga kan biasanya kalau ada yang salah tuh kayak dibahas terus sampai mungkin minggu-minggu berikutnya, dan itu bikin kayak Takut gitu ya. iya, bikin kayak jadi nggak berani lagi buat ngasih pendapat gitu. Mbak Monik. Jadi tuh Mbak Monik tuh sebenarnya kayak takut kalau ekspektasi orang-orang ke Mbak Monik tuh ketinggian, terus gara-gara satu pendapat tuh jadi kayak hilang gitu loh, hancur gitu ekspektasinya gitu ya Mbak Monik. Mbak Monik itu sebenarnya udah, menurut aku udah bagus kok, karena Mbak Monik itu juga sudah ada motivasi ya dalam diri untuk berubah. Jadi tinggal eksekusi aja. Mbak Monik itu sebenarnya udah apa ya, udah hampir di puncaknya gitu loh. Dulu juga pernah sih Kak, pas itu sekali aku nyoba buat kayak latihan di depan kaca gitu kan, soalnya kan besoknya aku tuh kayak presentasi kan, dan itu presentasinya mandiri, dan itu kayak aku ngerasa kayak wah ini nih
lumayan berat nih buat aku, jadinya aku harus kayak latihan keras malamnya sebelum presentasi itu tuh aku kayak di kaca dan latihan terus juga walaupun masih pakai teks ya kak, tapi aku udah kayak berusaha banget biar besoknya lancar, terus juga kayak ya orang-orang nganggap aku tuh kayak bisa gitu. Dan itu berhasil ya Bang Monik? Seingatku sih berhasil kak. Jadi Mbak Monik tuh udah nemuin nih cara biar lebih pede gitu ya dengan ngomong ke cermin gitu ya Mbak Monik. Mbak Monik, gimana kalau minggu ini tuh kita fokusin Mbak Monik itu melatih kepercayaan diri Mbak Monik. Entah itu rutin ngomong sendiri di depan cermin, dan juga aku mau Mbak Monik itu setidaknya dalam minggu ini tuh Mbak Monik sekali aja pas di kelas itu mengemukakan satu pendapat Mbak Monik. Nggak perlu yang bertele-tele, nggak perlu panjang, cukup mengemukakan satu ide yang menurut Mbak Monik itu ini dapatku gitu loh, gitu Mbak Monik. Kalau itu sih kayak aku juga perlu kayak latihan yang aku bilang tadi kak, tapi kayaknya sih bisa sih. Bisa ya Mbak Monik, aku yakin Mbak Monik bisa sih, karena Mbak Monik juga kan udah tadi kan udah latihan cermin, terus Mbak Monik itu juga udah ada motivasi untuk berubah, Mbak Monik juga udah tahu konsekuensinya kayak apa, jadi aku yakin kok Mbak Monik bisa. Aku coba nanti dulu ya kak, tapi misalnya aku berhasil aku bakalan kabarin kak, misalnya ya gak berhasil aku juga bakal ngabarin kak bisa. Tapi buat ini sih kayaknya aku yakin deh buat berani ungkapin lagi. Kalau misalnya Mbak Monik itu di tengah-tengah tuh merasa kayak bisa, Mbak Monik ingat motivasinya Mbak Monik ngelakuin itu apa, Mbak Monik ingat lagi gitu ya Mbak Monik, bisa nggak? Lebih ke ingat-ingat itunya sih kak, apa konsekuensinya nanti, jadi kayak bikin aku kayak ya mau gak mau harus kayak gini gitu, jadi kayak sebenarnya kalau dibilang terpaksa sih enggak ya, cuma kayak ya dibuat motivasi tapi dari konsekuensi. Mbak Monik, nanti kalau misalnya Mbak Monik udah berhasil, Mbak Monik kan mau kabarin aku, apa Mbak Monik mau kabarin, dan kalau ada yang mau ditanyain atau mau hanya sekedar cerita aja, Mbak Monik boleh aja langsung telepon di nomor WhatsApp lagi Mbak Monik. Misalnya kayak aku ada pertanyaan gitu, terus misalnya kita nggak ada waktu buat ketemu itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak Monik, langsung di chat aja aku pasti bakal balas Mbak Monik. Mbak Monik, karena aku rasa ini udah 30 menit ya Mbak Monik, dan aku rasa Mbak Monik juga udah ngerti nih mau ngapain di minggu selanjutnya. Mungkin kita akhiri konseling sesi ini, mungkin kita bisa ketemu di minggu selanjutnya gitu ya Mbak Monik. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada sih Mbak, aku juga kayak udah lebih ada pencerahan lagi biar bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu, jadi lebih tertata lagi gitu. Makasih ya kak udah mau dengerin ceritaku, terus juga membantu aku bikin aku ngambil keputusan berani ini menurutku. Semoga berhasil ya Mbak Monik. Iya kak, pamit dulu ya kak. Iya, selamat